Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbahi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang selalu dirahmati oleh Allah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat wal afiyah, bahagia dunia, bahagia akhirat. Amin Allahumma amin. Bapak ingin menjelaskan pada season hari ini tentunya tentang masalah bagaimana kita bisa mudah untuk menjalankan sholat dalam perjalanan, atau mungkin terkenal dengan bahasa jamak ataupun mengqashar, mengumpulkan sholat ataupun meringkas sholat. Oleh karena itu, sebelum Bapak ingin menjelaskan lebih banyak, mari kita mengamati gambar berikut ini. Setelah kita mengamati gambar di atas, tentunya anak-anakku sekalian bisa mencoba untuk menulis kalimat-kalimat pertanyaan pada kolom tersebut. Ketentuan sholat jamak dan qashar. Seringkali kita mengadakan perjalanan jauh, ya. Mungkin anak-anak pernah rekreasi atau tempat-tempat yang mungkin anak-anak senangi, ataupun mudik, ataupun perjalanan yang lainnya, sehingga di situ anak-anak merasa kesulitan untuk menjalankan ibadah sholat. Mungkin masih dalam perjalanan, mungkin masih di dalam kendaraan. Nah, oleh karena itu, kita sebagai orang Islam, bagaimanapun kita, dalam keadaan bagaimanapun kita, tidak boleh meninggalkan sholat. Oleh karena itu, Islam memberikan tuntunan kepada kita untuk melaksanakan sholat, mempermudah kita untuk menjalankan sholat di dalam perjalanan. Sholat jamak adalah sholat yang digabungkan. Maksudnya bagaimana? Menggabungkan dua sholat fardu yang dilaksanakan pada satu waktu. Misalnya menggabungkan sholat duhur dan asar, dikerjakan pada waktu asar atau pada waktu zuhurnya. Nah, ini namanya menggabungkan. Kemudian sholat maghrib dan isya dikerjakan pada waktu maghrib atau pada waktu isya. Sedangkan sholat subuh tetap pada waktunya, tidak boleh digabungkan dengan sholat lain. Nah, inilah anak-anakku sekalian yang berbahagia, yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pentingnya kita memahami sholat jamak. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya apabila beliau bepergian sebelum matahari tergelincir, maka ia mengakhirkan sholat zuhur sampai waktu asar, kemudian berhenti lalu menjamak antara dua sholat tersebut. Tetapi apabila matahari telah tergelincir, maksudnya sudah masuk waktu zuhur, sebelum pergi maka melakukan sholat zuhur dahulu, kemudian beliau naik kendaraan berangkat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini sebagai landasan dalil bahwa menjamak atau menggabungkan sholat, mengumpulkan sholat dan mengqashar ini diperbolehkan di dalam agama. Sholat jamak boleh dilaksanakan karena salah satu dari dua alasan. Yang pertama, apa alasan diperbolehkan menjamak? Perjalanannya harus minimal 81 kilometer. Kalau kurang dari 81 km tidak diperbolehkan. Yang kedua adalah dalam keadaan sangat ketakutan atau khawatir. Misalnya ada peperangan, ada hujan yang lebat,
yang mana hujan itu membahayakan bagi kita. Ada angin topan, ada gempa bumi, dan lain-lain sebagainya, bencana alam. Ini kita diperbolehkan untuk menjamak sholat. Kemudian sholat jamak ini dibagi menjadi dua. Ada jamak takdim, ada jamak takhir. Kalau jamak takdim itu mendahulukan, kalau jamak takhir mengakhirkan. Maksudnya bagaimana anak-anakku sekalian yang berbahagia? Yakni dua sholat yang dilaksanakan pada waktu yang pertama. Misalnya kita menjamak sholat zuhur dengan asar, dikerjakan pada waktu zuhur 4 rakaat, kemudian 4 rakaat sholat asar. Atau menjamak sholat maghrib dengan isya, dilaksanakan pada waktu maghrib, 3 rakaat sholat maghrib ya, kemudian 4 rakaat sholat isya. Jadi inilah yang dikatakan jamak takdim, mendahulukan sholat yang pertama. Kalau jamak takhir itu dua sholat yang dilaksanakan pada waktu yang kedua. Contoh, menjamak sholat zuhur dengan asar dikerjakan pada waktu asar, tidak di waktu zuhur. Nah, ini namanya jamak takhir. Zuhurnya ditaruh di asar. Berbeda dengan jamak takdim. Kalau jamak takdim, asarnya ditaruh di zuhur. Nah, itu perbedaan antara jamak takdim dan jamak takhir. Kemudian sekarang sholat qashar. Sholat qashar itu adalah sholat yang diperpendekkan atau diringkas, yaitu melakukan sholat fardu dengan cara meringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Lah, sedangkan sholat yang bisa diqashar ini, anak-anakku sekalian, adalah sholat yang jumlahnya 4 rakaat saja. Apa itu 4 rakaat? Zuhur, asar, isya. Selain zuhur, asar, dan isya tidak diperbolehkan untuk mengqasharnya. Kenapa? Meringkas 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Kalau 3 rakaat sholat maghrib kan nggak boleh diringkas. Jadi berapa itu? Masa jadi 1,5? Nah, ini anak sekalian yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga sholat subuh tidak boleh diqashar. Nah, hukum melaksanakan sholat qashar ini adalah mubah, diperbolehkan dalam agama, tapi ada syaratnya. Perjalanannya jauh, minimal 81 km menurut kesepakatan sebagian besar imam madhab ya. Dan perjalanan tersebut tidak bertujuan untuk maksiat, tidak bertujuan untuk melakukan dosa ya. Kemudian di samping syaratnya adalah 81 km juga harus dilakukan setelah melewati batas desa. Jadi kalau di Surabaya kita sudah melewati dari kota yang lain ya, misalkan kita di Jawa Tengah ya, misalkan kita di Jawa Barat, yang mana ukuran kilometernya ini sampai 81 kilometer. Kemudian syarat yang kedua untuk mengqashar adalah dalam keadaan sangat ketakutan atau khawatir. Misalnya ada peperangan, misalnya sakit yang begitu parahnya, hujan lebat, angin topan, bencana alam. Ya, ini adalah syarat daripada boleh kita mengqashar dalam sholatnya. Kemudian tentunya anak-anak harus bisa mempraktekkan ya, bagaimana cara mengerjakan sholat jamak ini. Ada 2 macam cara mengerjakan sholat jamak. Yang pertama adalah cara melaksanakan sholat jamak dengan takdim. Misalnya sholat zuhur dengan asar ya. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin jam'an takdiman ma'al asri fardhul lillahi ta'ala. Ini niatnya, zuhur jamak takdim ya, dengan sholat apa? Asar. Kemudian
Seperti biasa tata caranya ya, berniat takbiratul ihram, kemudian sholat duhur 4 rakaat seperti biasa. Salam, berdiri ya. Berdiri lagi untuk berniat sholat yang kedua, yaitu sholat asar ya. Jika dilafalkan sebagai berikut: usolli fardhul asri arba'a raka'atin jam'an taqdiman ma'az zuhri fardhul lillahi ta'ala. Jadi semuanya sama, ada takbiratul ihramnya, ada 4 rakaat seperti biasa, kemudian salam ya. Kemudian setelah salam ini pada sholat yang pertama harus langsung berdiri, tidak boleh diselingi perbuatan atau perkataan, misalnya zikir, berdoa, bercakap-cakap dan lain-lainnya, nggak boleh. Jadi setelah salam itu langsung berdiri untuk melanjutkan sholat yang kedua. Itulah salah satu cara mengerjakan sholat jamak. Apa yang pertama tadi? Jamak taqdim, mendahulukan sholat yang pertama. Kemudian cara yang kedua adalah jamak takhir ya. Misalnya sholat apa? Maghrib dengan isya. Boleh sholat maghrib dulu 3 rakaat, kemudian sholat isya 4 rakaat, dilaksanakan pada waktu isya. Nah, jadi maghribnya itu dilaksanakan pada waktu sholat isya, namanya takhir, mengakhirkan. Apa niatnya? Bagaimana niatnya? Usolli fardal maghribi salasa raka'atin jam'an ta'khiran ma'al isya'i fardal lillahi ta'ala. Seperti biasa caranya, takbiratul ihram, sholat maghrib 3 rakaat ya, kemudian salam, kemudian berdiri lagi, berniat untuk melaksanakan sholat yang kedua, yaitu sholat isya. Apa lafadznya? Bagaimana lafadznya? Usolli fardul isya'i arba'a raka'atin jam'an ta'khiran ma'al maghribi fardhon lillahi ta'ala. Itulah anak-anak sekalian, cara menjalankan sholat dengan cara menjamak atau dengan cara mengqashar. Jamak ada 2, ada jamak takdim dan ada jamak takhir. Takdim itu mendahulukan, kalau jamak takhir mengakhirkan. Kalau hanya mengqashar itu adalah sholat yang jumlahnya 4 rakaat saja, yang asalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Nah, ini diperbolehkan di dalam agama. Bagaimana sekarang cara mengerjakan sholat qashar ya? Tata cara sholat qashar ya. Contoh, sholat apa? Sholat duhur ya. Niatnya seperti ini: usolli fardhu zuhri rakaataini qasran lillahi ta'ala. Saya niat salat zuhur 2 rakaat diqashar karena Allah ta'ala. Seperti biasa takbiratul ihram, salat 2 rakaat dan salam. Jadi zuhur yang asalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat ya. Kemudian sekarang cara menjamak sekaligus mengqashar. Nah, ini diperbolehkan. Jadi mengumpulkan 2 sholat ya, menjamak sekaligus diqashar. Contohnya sholat zuhur dengan asar ya. Bagaimana tata caranya? Karena zuhur kan 4 rakaat ya kan, asar juga 4 rakaat. Bagaimana caranya? Misalnya sholat zuhur dengan asar, tata caranya berniat jamak qashar sholat zuhur dengan jamak takdim. Katakan takdim itu didahulukan ya. Usolli fardhu zuhri rak'ataini qasran majmu'an ilaihil asru jam'at takdiman lillahi ta'ala. Saya berniat sholat zuhur 2 rakaat digabungkan dengan sholat asar dengan jamak takdim, diqashar karena Allah ta'ala. Jadi takbiratul ihram, kemudian sholat zuhur 2 rakaat dengan diringkas ya, kemudian salam, berdiri, niat sholat asar ya, untuk melaksanakan sholat yang kedua. Usolli fardhul asri rak'ataini qasran majmu'an ila zuhri jam'at takdiman lillahi ta'ala. Saya niat sholat asar 2 rakaat digabungkan dengan sholat zuhur dengan jamak takdim, diqashar karena Allah ta'ala. Jadi seperti biasa takbiratul ihram ya,
kemudian sholat asar 2 rakaat dengan ringkas. Anak-anakku sekalian yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, niat-niat ini tentunya banyak sekali. Insya Allah nanti kita lanjutkan di pertemuan akan datang tentang masalah sholat jamak dan sholat mengqashar. Maksudnya bagaimana? Mempermudah ketika kita di dalam perjalanan, kita diperbolehkan sholat dengan cara menjamak atau menggabungkan 2 sholat atau mengqashar sholat, yaitu meringkas yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa bermanfaat untuk semua anak-anakku sekalian. Tetap semangat beribadah, tetap menjalankan ibadah sholat, karena sholat tidak boleh ditinggalkan selama ruh jiwa kita ini masih ada, masih sehat. Kita tidak boleh meninggalkan sholat. Tidak bisa dengan cara berdiri, dengan cara duduk. Tidak bisa dengan cara duduk, dengan cara tidur, berbaring. Tidak bisa berbaring, berkedip, memberikan isyarat. Itulah sholat, tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Karena sholat sangat mementingkan sekali untuk keselamatan dan kebahagiaan kita. Sholat adalah untuk kita, agar kita menjadi orang-orang yang selamat bahagia fid dini wa dunya wal akhirah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.